Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pada neonatus. Nah, pemeriksaan ini nanti terdiri dari pemeriksaan fisik neonatus dan juga pemeriksaan neurologis neonatus. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan ada beberapa hal yang saya harus sampaikan terlebih dahulu terkait dengan pemeriksaan ini. Jadi, yang dimaksud dengan neonatus adalah bayi baru lahir, Bu, yang berumur 0 sampai 28 hari. Nah, pemeriksaan ini itu ditujukan untuk menilai apakah bayi atau neonatus dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan luar rahim. Kemudian juga pemeriksaan ini juga kita lakukan untuk menilai atau untuk mengetahui apakah terdapat adanya cacat bawaan pada neonatus. Apakah Ibu menyetujuinya? Baik, jika Ibu setuju, saya akan cuci tangan saya terlebih dahulu sebelum saya melakukan pemeriksaan Ibu. Kita buka dulu seluruh pakaian bayi untuk mempermudah kita dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian kita akan memulai melakukan pemeriksaan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita lihat dari warna kulit. Di sini warna kulit bayi adalah kemerahan, tidak terdapat adanya sianosis maupun kekuningan. Kemudian kita lihat nilai keaktifannya, posisi ekstremitas baik lengan maupun tungkai fleksi. Gerakan, kita coba gerakan lengan dan tungkai aktif dan simetris, tidak terdapat adanya kelumpuhan maupun fraktur atau patah tulang. Lalu kemudian kita nilai kekuatan tangisan dari bayi. Nah, bayi menangis kencang dengan kuat. Kemudian kita nilai wajahnya, kita lihat wajahnya. Wajahnya normal dan simetris, tidak terdapat ciri khas seperti Down syndrome ataupun Pierre Robins. Kemudian kita lihat dari status, kita lihat gizinya. Dengan tadi membandingkan dengan berat badan bayi dan panjang badan bayi. Berat badan bayi tadi kita ukur beratnya adalah 3.200 gram. Kemudian kita ukur suhu tubuhnya. Pengukuran suhu tubuh umumnya dilakukan pada ketiak, tetapi kita akan melakukannya pada anus karena untuk sekalian kita bisa menilai atau melakukan pemeriksaan pada anus untuk melihat apakah ada terdapat atresia ani. Kita lihat anus terbentuk dengan baik, tidak terdapat adanya atresia ani. Lalu kita ukur suhu tubuh bayi. Hasilnya didapatkan 36,5 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik secara rinci. Yang pertama tadi dari kulit, tidak terdapat adanya vernix, tidak terdapat adanya edem, tidak ada tumor, serta kita akan memeriksa turgor atau tingkat kelenturan kulit dengan cara sedikit mencubit pada bagian kulit. Di sini elastis dan baik, yang menandakan bayi tidak sedang dalam kondisi terdehidrasi. Kemudian kita lihat kepalanya. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengukur dari lingkar kepala. Yang pertama kita akan mengukur lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala dengan cara kita ukur dari glabella mengitari protuberansia occipitalis externa, kemudian kembali lagi ke glabella. Hasilnya adalah 35. Lalu hasil dari pengukuran
pengukuran lingkar kepala kita interpretasikan dengan kurva Neelhaus. Nah, di sini karena tadi lingkar kepalanya adalah 35 cm, maka di sini termasuk sebagai mesosefal karena berada di garis min 2 kurang dari SD kurang dari plus 2, yang artinya itu adalah normal. Pada normalnya kurang lebih lingkar kepala adalah 33 sampai 37 cm. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan, kita akan melihat dari ubun-ubun besarnya. Kita lihat diameternya. Kita lihat ubun-ubun besarnya dia belum menutup. Kemudian tidak ada craniosinostosis, tidak ada molek, terus tidak ada caput secundinum, serta sutura sagittalisnya dia belum menutup. Kemudian kita periksa lagi wajahnya. Wajahnya normal, simetris, tidak ada dismorfik ataupun tidak ada tanda-tanda mongoloid. Kemudian dari mata kita lihat letaknya, jarak dari antar kedua mata normal dan simetris, tidak terdapat hipertelorisme. Kemudian kita lihat telinganya, kita lihat bentuk dan ukuran dari telinga serta letaknya. Letaknya, bentuk dan ukurannya juga normal. Kemudian terbentuk tragus. Lalu kita periksa dari hidungnya. Tidak terdapat hidung pelana. Kemudian tidak ada deviasi dari septum. Nafas juga tidak ada nafas cuping. Kemudian kita lihat dari mulutnya, tidak ada skisis, baik itu labioskisis, palatoskisis, genitoskisis ataupun labiogenetoskisis. Tidak ada high pitch palate, tidak ada makroglossia, serta mukosa mulutnya tidak sianosis. Kemudian kita lihat bibirnya warna kemerahan, tidak sianosis. Kemudian dari dagunya itu normal, ukurannya simetris, tidak terdapat mikrognathia atau rahang bawahnya kecil. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian leher. Pada bayi leher tampak pendek, kita periksa pergerakannya baik, tidak terdapat adanya tumor ataupun web neck. Kemudian kita periksa pada bagian dada atau bagian toraks. Pemeriksaan ini meliputi inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Yang pertama adalah inspeksi. Kita inspeksi dulu dari laju nafas dan juga tipe pernafasannya. Kita periksa selama 1 menit. Nah, dari hasil didapatkan laju pernafasannya ada 50 kali per menit dengan tipe pernafasan adalah periodic breathing. Kemudian kita lanjutkan dengan palpasi. Kita palpasi klavikula, baik yang sebelah dekstra maupun sebelah sinistra, untuk memeriksa apakah terdapat adanya fraktur pada klavikula atau tidak. Hasilnya tidak didapatkan adanya fraktur pada klavikula baik sinistra maupun yang dekstra. Kemudian kita palpasi pada bagian ictus cordis. Di ICS 5, linea mid clavicula sinistra 2 cm dari medial. Nah, karena teraba ada ictus cordis di bagian sebelah sinistra, maka dapat dipastikan bahwa letak jantung berada pada posisi normal, yaitu sebelah kiri atau sebelah sinistra. Kemudian kita akan melakukan auskultasi untuk menentukan denyut jantung, menentukan apakah terdapat adanya bising jantung, dan juga apakah terdapat adanya bunyi napas. Yang pertama dari denyut jantung, kita periksa selama 1 menit. Dari hasil didapatkan sekitar 120 kali per menit, yang artinya itu normal. Kemudian tidak terdapat adanya bising jantung dan juga tidak terdapat adanya bunyi nafas. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi.
Yang pertama kita akan melakukan inspeksi pada bagian dinding abdomen. Kita lihat ukuran dan bentuknya simetris. Kemudian kita lihat apakah terdapat adanya hernia, umbilical, gastroskisis atau prune belly. Hasilnya tidak ditemukan adanya kecacatan seperti hernia, umbilical, gastroskisis atau prune belly. Lalu kita akan melakukan palpasi. Yang pertama kita akan melakukan palpasi pada hepar untuk menentukan apakah ada perbesaran pada organ hepar. Dari hasil didapatkan, hasilnya normal sekitar 2 cm, tidak didapatkan adanya perbesaran pada hepar. Kemudian kita lanjutkan dengan palpasi pada lien. Kita tarik garis lurus dari sias ke arcus costa sebelah sinistra melewati umbilicus. Hasilnya tidak terdapat adanya perbesaran pada lien. Lalu kemudian yang terakhir kita akan melakukan palpasi pada ginjal, baik yang sebelah destra maupun yang sinistra dengan teknik bimanual. Hasilnya tidak didapatkan adanya perbesaran pada kedua ginjal. Kemudian kita akan melakukan perkusi pada seluruh lapang dinding abdomen di 4 kuadran. Lalu kemudian kita akan melakukan auskultasi untuk menentukan apakah terdapat adanya bising usus. Kita melakukan pemeriksaan pada 4 kuadran, baik kanan atas, kiri atas, kanan bawah dan kiri bawah. Tetapi sebenarnya kita bisa hanya melakukan pada kuadran kanan bawah sudah cukup. Hasilnya tidak didapatkan adanya bising usus. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan genitalia eksterna dan juga pemeriksaan anus yang tadi mungkin sudah kita lakukan. Yang pertama adalah karena pada kasus ini adalah bayi ini adalah perempuan, maka kita melihat pada genital atau alat kelaminnya. Kita lihat labia minor tertutup oleh labia mayor. Kemudian lubang uretra terpisah dari vagina. Kemudian pada bagian anus tidak terdapat adanya atresia ani. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas, baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Kita tentukan pergerakan ekstremitas dulu, baik dari kedua lengan maupun kedua tungkai. Pergerakannya baik, simetris, dan tidak terdapat adanya kelumpuhan ataupun tanda-tanda dari fraktur atau patah tulang. Kemudian kita periksa juga tonus ototnya. Tonus otot baik. Kemudian setelah semua selesai, kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan neurologis dari neonatus. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan neurologis neonatus. Kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks-refleks primitif yang terdapat pada bayi. Yang pertama adalah refleks Moro. Jadi bayi kita posisikan dalam keadaan terlentang. Kemudian kita posisikan bayi seolah-olah kita menjatuhkan bayi. Seperti ini.
Nah, respon yang didapatkan adalah bayi akan kaget dan lengannya itu akan direntangkan dalam posisi abduksi ekstensi dengan tangan terbuka. Lalu kemudian disusul dengan gerakan lengan abduksi dan fleksi. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan refleks tonic neck. Posisinya sama, kita posisikan bayi dalam keadaan kondisi terlentang. Kemudian kepalanya kita tolehkan ke arah sebelah kanan. Kemudian respon yang kita dapat adalah ekstensi dari anggota gerak sebelah kanan dan fleksi dari anggota gerak yang sebelah kiri. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada refleks plantar grasp, yaitu kita letakkan jari kita pada telapak kaki bayi. Sebagai respon, bayi akan memfleksikan jari-jari kakinya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks palmar grasp. Kita letakkan jari kita di telapak tangan bayi. Kemudian pada responnya adalah bayi akan memfleksikan jari-jari tangan dan menggenggam jari kita. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu refleks rooting. Yang harus kita lakukan adalah kita harus merangsang dari sudut bibir bayi dengan cara kita letakkan jari kita di sudut bibirnya. Dan responnya adalah bayi akan menoleh ke arah rangsangan. Atau kita juga bisa melakukan pemeriksaan refleks rooting ini dengan cara kita mengusap pipi bayi, dan bayi akan menoleh ke arah rangsangan. Yang terakhir adalah refleks sucking. Kita masukkan jari kelingking kita ke dalam mulut bayi, lalu kita rangsang palatung durumnya. Respon yang kita dapat adalah bayi akan menghisap kuat. Nah, baik Bu, alhamdulillah pemeriksaan pada neonatus telah selesai. Saya izin untuk membacakan hasil dari pemeriksaannya ya Bu. Jadi putri ibu berusia 28 jam, riwayat antenatal care-nya positif, tidak ada trauma, tidak ada penyakit ketika kehamilan, berat badan lahirnya 3.200 gram, yang itu bagus, dan berat saat ini adalah 3.500 gram. Kemudian untuk skor Apgar-nya 10, 10, dan 10, yang itu bagus, serta dari pemeriksaan umum yang meliputi warna kulit, kemudian wajah, status gizi, suhu tubuh, semuanya normal, serta pemeriksaan rinci dari mulai kepala, leher, kemudian toraks atau bagian dada, abdomen atau bagian perut, dan juga kedua tangan dan kedua kaki menunjukkan normal, tidak ada kelainan ataupun kecacatan. Kemudian untuk refleks neurologisnya semuanya juga normal, semuanya juga baik, tidak terdapat adanya tanda-tanda kelainan atau cacat pada neurologis atau saraf dari anak ibu, dan itu artinya sangat baik Bu. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak ada ya Bu ya, baik. Pemeriksaan ini telah selesai. Terima kasih Bu sudah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bayi Ibu. Jika nanti Ibu ada pertanyaan ataupun ada keluhan bisa disampaikan langsung ke saya Ibu. Terima kasih Bu.